bisnis kuliner itu untungnya bisa sampai ratusan juta gitu ya. Jadi kenapa? Ya karena tadi kami punya pasukan yang bisa cepat memviralkan, bisa buat FYP-nya itu banyak banget dari konten kira-kira gitu ya. Nah ini saya sebutnya nanti saya ceritakan. Nah intinya gini, sekarang banyak sekali teman-teman dari Jakarta, Surabaya, Medan, Jogja itu belajar bagaimana membangun tim secara marketing dari nol dan sampai sukses. Nah, ini jika Bapak Ibu pengen belajar, saya siap dampingi dari nol, ya seperti pengalaman kami dari satu orang sekarang jadi banyak. Step by stepnya seperti apa? Ini channel digital marketing Naruna, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok Shop, Shopee Mall, Tokopedia, website, ada reseller, ada dropshipper, dan masih banyak lagi. Jadi kami semua memakai hampir semua channel pemasaran, ya itu kami pakai. Ya, ini bisnis kuliner kami yang tadi saya sebut Banyu Angkringan, ada bisa juga searching di medsos. Ya Pak, siapa tahu ada pernah juga lihat scroll. Ini jualan angkringan, jualan nasi, tapi lumayan. Omsetnya 1 bulan kemarin 800 juta, 1 bulan kemarin. Ya, jadi intinya ketika kita punya tim digital marketing yang hebat, itu sebetulnya untuk usaha apa saja itu cepat. Ya. Kemudian kami juga ada Naruna Putra Grill, kami juga ada sambal lontong, kami juga ada ayam luwak, kami juga ada sebetulnya satu lagi panorama. Nah, dari semua restoran ini per bulan kemarin kami punya hampir 1,3 M semua restoran 1 bulan. Ya. Nah, uangnya terus buat apa? Saya buat rencana ini untuk wisata edukasi. Jadi sekarang sedang merintis suatu wisata edukasi terbesar di Jawa Tengah. Ya, itu tadi ya, Bapak Ibu sudah lihat, saya nggak punya apa-apa, tapi jika itu strateginya benar, itu sebenarnya kita naiknya bisa jauh lebih cepat. Ini UKM yang kami bantu dan banyak sekali teman-teman yang kami bantu omsetnya melejit. Ya. Oke, ini kegiatan saya banyak sekali jadi narasumber di berbagai event Jepang, Australia, Amerika, Kanada itu yang naik. Yang lain mungkin ada lebih sedikit, tapi itu yang banyak. Kalau ke negara lain belum tentu. Contoh kemarin ada yang dari Jakarta, gitu, Pak, saya mau ekspor daun pisang kok nggak bisa ekspor mana ke Brasil? Alah, Brasil itu penghasil pisang dunia. Nah, ya udah berarti otomatis dia punya daunnya kan, nggak laku di sana. Jadi ekspor itu bisa terjadi kalau di sana itu permintaannya banyak. Contoh, bagi Anda yang penggemar jengkol, ada nggak penggemar jengkol? Malu-malu ya. Jengkol itu sebagai makanan yang favorit di Vietnam. Ya, artinya kalau di sana favorit itu permintaan jengkol itu banyak di sana. Jadi Anda itu bisa ekspor jengkol ke Vietnam. Pak, bisa nggak jengkol ekspor ke Amerika? Enggak, Amerika itu suka jengkol. Ya, mungkin Anda pernah dengar juga bekicot bisa diekspor. Ekspornya kemana bekicot? Ada tahu? Betul, Prancis. Karena di Prancis bekicot naik kelas, jadi makanan mahal. Orang kaya di sana makannya bekicot. Padahal di Indonesia, bekicot. Dan artinya ekspor itu bisa terjadi jika saya ulangi tadi, ya di Indonesia itu banyak dan harganya murah, tapi di negara sana itu sangat membutuhkan. Nah, dan yang menariknya sekali ekspor itu transaksinya itu besar dan kontinu, ya ke luar negeri dan sebagainya. Ternyata trader ini mereka banyak yang main orang asing, ya kalau kram dan sebagainya itu biasanya orang asing tinggalnya di Bali. Kalau dia biasanya rempah, lada-lada, beberapa itu orang Singapura, kantornya di Singapura. Dia jual merica, pala, cengkeh, nilam, tapi kartu namanya Singapura. Ya, diajak ngomong Indonesia nggak bisa. Dan ini jadi sebenarnya Indonesia ini perlu banyak menurut saya trader. Dan trader ini dari pengalaman saya masih banyak kurang, ya, lebih enak jadi trader. Kalau Anda sekarang punya pabrik, nggak apa-apa. Jadi gini, dari strategi bisnis itu kalau bisa jangan hanya bisnis di satu usaha. Ya, saya ekspor keramik, ya naik terus. Tapi di ekspor keramik saya bukan hanya ekspor keramik, akhirnya saya belajar ekspor jadi tradernya furniture. Jalan dapat uang. Saya juga tradernya batu. Saya dapat uang. Saya juga kayuan. Saya dapat uang. Nah, bisnis saya juga kuliner jalan. Jadi
artinya Pak, kenapa tidak ekspor aja? Saya tetap berprinsip berdiri di dua kaki jauh lebih bagus daripada satu kaki. Saya tetap manusia, gitu kan? Ya, walaupun strategi bisnis saya kalau ya, tapi tidak ada PPN-nya nol, gitu kan? Nah, selain ini sebenarnya kemudahan untuk eksportir banyak banget. Ya, banyak banget apa? Di antaranya ini, Bapak Ibu Saudara. Saya sering diajak pameran kalau KM untuk produk ekspor itu banyak. Ya, diajak pameran juga sering juga dapat bantuan alat. Ya, memang saya tidak terlalu banyak seperti teman-teman saya ya, tapi saya pernah dapat bantuan sampai 180 juta. Teman saya ada sempat sampai kurang lebih 12 miliar bantuan alat. Apalagi kalau dia kelompok itu bantuan alat dari pemerintah banyak. Jadi kemudahan pemerintah itu untuk ekspor banyak sekali karena pemerintah pada intinya perlu devisa, makanya digenjot ekspornya itu beberapa kemudian dikasih. Ya, kerja eksportir itu tidak terikat ruang dan waktu. Ya ini enak ini kan. Dulu Pak, saya pernah jadi sebelum saya jadi eksportir, saya pernah jadi GM ya, salah satu perusahaan PNA Jepang ya, pabrik saya itu di Baraja. Ya, saya di situ kurang lebih berapa tahun ya, hampir 7 tahun. Kemudian saya bulan pertama saya masih banyak keluar, ya masih nombor saya ingat waktu itu 5 juta bayar karyawan dan sebagainya. Bulan kedua lumayan, saya sudah mampu, ya sudah ada beberapa penjualan. Saya memang belum memproduksi, saya ambil barang dari siapa jual, barang siapa jual. Bulan ketiga saya sudah balik modal. Jadi penghasilan saya sudah sama waktu saya kerja. Baru setelah 1 tahun penghasilan saya sudah 10 kali lipat ketika saya bekerja. Jadi penghasilan saya sudah 10 kali lipat dari 25 juta itu dalam 1 tahun. Nah, kalau sekarang sudah ya banyak lah, karena ada resto, ada ekspor, dan ekspor juga banyak gitu kan. Nah, lebih banyak sekarang sudah jadi aset. Jadi ketika kita fokus sebenarnya cepat. Nah, Pak, UMKM target ekspor, ya banyak sekali teman-teman UMKM yang target ekspor. Kenapa? Karena gini, kenapa mereka takut ekspor? Pertama karena mereka menganggap bahwa ekspor itu prosedurnya rumit ya. Ekspor itu prosedurnya mudah. Ya, kemudian yang kedua, ya ekspor itu pembayaran tidak aman. Ya, pembayaran sebetulnya aman kalau kita punya sistem yang baik. Contoh gini. Beberapa teman saya itu kenapa dia pembayaran tidak aman? Maka biasanya ketika dia tidak punya PO, dia itu langsung ya itu. Setelah ada DP Babur Super saya kerjakan, ya setelah selesai langsung kirim. Oh enggak, saya minta QC dulu, dicek dulu barangnya, kualitasnya oke apa enggak, pengecekan sebelum serah terima, pengecekan di tempat saya nggak mau di sana. Kalau yang ini dikirim dulu, QC-nya di negara sana. Menurut saya fatal. Kadang kita nggak lihat. Kalaupun misalnya ada kerusakan, kita juga sulit di negara orang, gitu kan. Kalau ini QC-nya di negara kita sendiri, di tempat saya sendiri, ada kekurangan, ya langsung tambah ganti. Gitu kan. Nah, setelah QC, ya itu saya langsung dikirim enggak, dilunasi dulu. Baru kirim, no lunas, no kirim. Nah ini yang membuat sistem bisnis saya itu walaupun kita punya modal cepat, ya rezekinya. Karena apa? Pertama, dibandingkan dengan ini teman-teman saya, ketika dia dapat PO, dia senang tapi bingung. Senang tapi bingung, ya senang dapat PO tapi bingung modalnya dari mana. Kalau saya modalnya dari DP ini, ya aman, ya. Dia juga sistem QC di negara sana itu dia ketika besok pagi mau di QC dia rata-rata banyak yang tidak bisa di. Nah, gua kan nggak ngerti kan? Pak, kopi aja langsung paste ke Google Translate, tahu maksudnya ini harganya berapa, nawar, akhirnya bisa di satu kontainer. Ya, artinya kita bisa komunikasi, walaupun kita tidak minta bahasa Inggris. Oke, mulai ekspor dari satu kontainer ya. Jadi dari pengalaman saya untuk pemula saya sarankan Anda bisa belajar ekspor itu eceran di mana? Jadi kalau Bapak Ibu lihat, saya waktu gambar tadi di garasi, saya sudah mulai ekspor. Eceran apa? Kirim 10, bayarnya suka. Dia beli lagi 100.000, jadi naik.
Kenapa tidak satu kontainer yang punya tempat untuk produksi? Tapi dengan adanya penjualan sedikit-sedikit, saya ada uang untuk beli misalnya alat, nambah karyawan, nambah tempat, termasuk juga bangun pabrik sekarang. Nah, jadi awalnya pelan-pelan, akhirnya naik-naik. Produk apa sih yang bisa diekspor? Nanti saya sebutkan. Jadi gini, ini syarat untuk jadi eksportir ini bagus. Ini syarat untuk jadi eksportir itu izin, ya izin. Nah, ini sebetulnya izin ini ada tiga. Pertama berbadan hukum. Badan hukum itu bisa CW, PT, termasuk PT perorangan atau koperasi. Yang kedua NPWP. Nah, jadi ada NPWP dan ketiga harus masuk. Kemudian juga singkong keju, termasuk sambal roa, sambal baja, sambal pete, kemudian makanan ini makanan banyak, termasuk bumbu, ya bumbu rawon, bumbu soto itu banyak sekali. Ada sebetulnya komunitas Indonesia itu yang buat bumbu Indonesia itu banyak juga dibuat di luar negeri, tapi rasanya beda, karena apa ya? Materialnya juga berbeda, gitu kan? Ya ini potensi ini banyak sekali. Baju, ya ini banyak sekali permintaan. Cuman saran saya bajunya kalau bisa desainnya harus berbeda. Jangan tabrakan desainnya dengan produk-produk dari negara Cina, kalah kita. Jadi yang masih bisa hidup, kalau Anda punya desainnya khas itu masih bisa. Kemudian kami kemarin bisa ekspor 1 kontainer lurik Rahmat dari Klaten bisa. Ini kemudian juga batik masih banyak, makanan mukena masih banyak gitu. Ya, negara-negara di Timur Tengah. Kain perca permintaan banyak, kerajinan. Nah, kerajinan ini permintaan juga banyak. Ada bambu, kemudian ada batu, ada kayu, kerajinan kayu, kemudian perhiasan, logam dan sebagainya. Ini potensinya luar biasa. Ya, saran saya Anda fokus di sini. Kami juga banyak ya mendampingi teman-teman yang masih bingung Pak mau ekspor apa, gitu kami arahkan. Nah, maksudnya mendampingi itu bagaimana? Jadi kami mendampingi itu pertama kami arahkan dia misalnya dia tidak punya supplier, kami carikan suppliernya. Ya, kemudian dia tidak tahu perizinannya apa, kami bantu. Ini loh perizinannya. Kemudian dia tidak tahu pengirimannya, kami arahkan ini loh pengirimannya Kabupaten Purbalingga ini. Jadi sampai kami kawal dokumennya juga jangan sampai salah. Jadi kami melakukan pendampingan dari A sampai Z sampai dia bisa ekspor, kan banyak sekali. Nah, ini contoh, ini beberapa teman yang kami dampingi dan ini sudah bisa ekspor. Dan saran saya, Bapak Mas Mbak, jika Anda pengen jadi eksportir, Anda tinggal fokus ke satu produk dulu, maksimal 3. Pak, kenapa nggak semua? Malah bubar nanti. Pengennya semua malah nggak dapat. Kenapa? Itu kalau ada fokus satu pecah telur itu nanti mudah naiknya. Ini saja contoh ini yang kami dampingi di eksportir kopi dari Temanggung. Awalnya hanya 1 kilo. Jadi kami dampingin, diajari caranya mau gula aren, nama lainnya gula semut atau brown sugar atau gula Jawa. Ya, itu. Ini sekarang produk ini juga sedang naik daun dari Indonesia. Nah, cuman waktu itu saya ngomong, kamu coba tawarin ini. Dia bilang, Mas, lah kok ditawarin gula itu, kenapa nggak ditawarin gula pasir saja? Tahu ya gula pasir ya, yang putih. Kenapa ditawarin gula ini? Ada yang tahu? Betul, sehat, betul. Ya, ciri khas, ya betul. Ada lagi? Lebih besar, betul. Semua jawaban betul. Tapi ada, saya bilang ada jawaban yang realistis. Apa? Indonesia saja impor gula pasir mau ekspor. Ya, jadi menurut saya bisnis itu tidak perlu mikir, menurut saya mudah, gitu kan? Indonesia saja impor mau ekspor nggak bisa. Karena apa? Anda susah payah menawarkan, harganya akan kalah dengan orang luar. Jadi kita sesuatu kerja harus cerdas juga, gitu kan? Jadi saya juga ngajarin, ya semua bisnis pakai logika. Tidak ada ya tidak bisa pakai logika, itu pasti. Dan kemudian tawarin gula semut dan dia mau, akhirnya ambil langsung 3 kontainer.
Ya, kemudian setelah sukses ini dia tawarin lagi apa? Coklat, minuman. Tapi ketika ini gade geret, dia cepat sukses. Oke, cari buyer itu mudah. Jadi banyak sekali buyer yang datang dan cara untuk nyari buyer itu pertama pameran. Cuman sayangnya tidak semua pameran bagus. Ya, saya realistis. Jujur pameran yang bagus itu adanya di Tangerang. Jadi Anda beruntung orang di sini cepat untuk ikut pameran. Ya, ada di TI dan Efek. Ya, apakah semua yang ikut pameran sukses? Belum tentu. Ya, karena gini. Kenapa belum tentu? Karena gini. Ketika Anda mau ikut pameran itu mah biasanya kurasi. Ya, sama FO, sama event organizer, kurasi. Kalau sudah oke, Anda harus menyiapkan uang paling tidak sekitar 75 juta. Kenapa 75 juta? Biaya start kurang lebih sekitar 20-30. Menyiapkan produk, ya transportasi, menyiapkan misalnya brosur semuanya, ya 75 juta lah. Dapat bayar belum tentu. Kenapa? Karena saya tahu, saya itu orang pameran. Saya aktif pameran di Nakra, di TED, semuanya saya paham, saya ikut semua. Karena gini, kalau Anda orang baru, itu startnya dikasih paling ujung, belok kiri, belok kanan, naik turun tangga, naik turun, belok kiri kanan, sampai bayar nggak ketemu. Lah kenapa nggak di main lobby? Main lobby, ini banyak sekali buyer-buyer yang DM saya. Jadi saran saya, Anda bisa mengoptimalkan medsos untuk mencari database buyer. Nah, ini saya menggali buyernya itu lewat medsos. Jadi pastikan Anda itu punya database buyer yang banyak. Ya, banyaknya berapa? Ya, jadi ini polanya. Jadi ketika Anda punya buyer, mau pengen ekspor, Anda harus menyiapkan database. Itu paling tidak sampai 1000. Aku 1000 Pak? Iya. Ini contoh, ini database kami. Ketika saya mulai ekspor, saya ikut pameran, saya punya mulai kurang lebih 1000. Ya. Terus dari 1000 ini, semuanya suka keramik saya. Tapi yang minat dengan produk saya dan mau untuk membeli itu hanya 100. Yang 900 gimana Pak? Nggak suka harga saya, mahal, gitu kan? Ya nggak apa-apa Pak, gitu kan? Ya, wow, dijual lebih murah, udah belinya ke sana aja, gitu kan? Ya. Terus ya dari 100 ini yang minat, tawar menawar dan sebagainya, yang deal hanya 10. Yang 90 kemana Pak? Yang 90 maunya bayarnya 2 bulan setelah barang diterima. Ekspor modal kuota handphone bisa ekspor. Coba di sini yang belum punya kuota handphone siapa? Angkat tangan, tak kasih handphone. Ya ada. Saya yakin di sini semua sudah punya kuota handphone, dan kuotanya. Kalau handphone kok tidak ada kuotanya nggak bisa cari bayar. Jadi Anda punya handphone dan kuotanya. Ini contoh, ini bagaimana, ini kebetulan orang Bogor kami dampingin, ikut seminar seperti ini, kami dampingin. Kemudian akhirnya 3 bulan atau 4 bulan kemudian dia report packing goes Amerika. Yang dia lakukan, dia itu jualan tanaman ini, sini gading. Ini sebenarnya dilirik pun tidak, Anda biasanya ke hotel, biasanya di pinggir-pinggir jalan itu banyak. Ya, ternyata ini potensial untuk diekspor. Nah, dia mulainya dari sini gading ini, packing kirim ke Amerika, dan yang menarik, dia tidak jual 1 kontainer enggak. Dia hanya jual 30 tanaman. Ini pun dia bilang ini tanaman tetangga saya Mas, pertama kali. Tapi tak bayar nggak mau. Kenapa kamu Mas? Rak modal. Jadi modal pertamanya dimodali tetangga dikasih, gitu kan? Nah, dia bisa untung ya itu pertama 6 juta. Kemudian setelah rutin rata-rata sebulan itu dia bisa ngirim 10 kali. Untung pertama saya dapat 800 juta langsung balik modal. Apakah uang ini hilang? Enggak. Jadi sekarang terus beranak pinak. Ya, jadi sebetulnya ya yang saya beli waktu itu lebih banyak sebenarnya metode. Ya, ketika kita punya metode yang tepat, cepat, cara cerdas, ya itu gaspol. Jadi ya kita harus berani juga investasi dan yakin kalau memang investasi itu bisa membuat kita akan jauh lebih bagus. Next selanjutnya.
Ini kemudian, nah, seminar kali ini Bapak Ibu Mas Mbak, kita tahu kalau ekspor itu mudah. Nah, nanti saya jelaskan. Tadi ya ini Bapak Ibu yang tidak tahu tentang ekspor, pajak tahu ya. Tadi jawaban pajak berapa pajaknya itu 0%. Data buyer, jadi buyer Anda bisa cari di sini pameran, track map dan sebagainya, itu akan banyak. Kemudian regulasi tadi perizinan produk, tadi sudah saya jelaskan produk apa saja yang bisa untuk diekspor. Saran saya Anda fokus ke situ, karena ada beberapa produk di luar situ, tapi jika Anda tidak punya backup yang cukup agak sulit. Contoh kertas, itu permintaan begini. Nah, masalahnya Anda nyari sourcingnya itu sulit. Pabrik kertas itu kadang jangan sampai tertipu. Ya, intinya Anda eksportir, Anda mau dapat uang, jangan keluar uang. Ya, metode penipuan ada beberapa. Contohnya, Anda diajak kerjasama mau ekspor, misalnya ada suatu buyer nakal. Ya, kontak Anda gini bla bla bla, saya mau ambil kamu mungkin 10 kontainer, tapi tolong kamu harus mengurus izin di tempat saya, negara saya. Itu penipuan. Karena izin sana itu tanggung jawabnya sana. Jadi intinya Anda eksportir jangan mau keluar uang, dah apapun alasannya. Pak, kalau sampel bagaimana? Sampel pun saya tak suruh bayar. Nah, kenapa Pak? Nah, saya pernah berkali-kali sampel gitu kan. Ya, dan teman saya pernah tertipu, ya dimintain sampel itu sudah dijadikan order sampai PO-nya udah turun. TO-nya udah turun, TO-nya itu 50 kontainer, tulisan, tapi kamu kirim sampel dulu, item ini, itu kurang lebih 1 kontainer, bayar dia, habis dikirim, bajunya hilang. Ya, intinya sampel pun kalau saya tak suruh bayar. Ya, tapi jika saya yakin bayarnya oke, saya mungkin tagarkan produk dikirim dia. Ya, itu hati-hati. Ya, itu kita harus lihat. Kemudian Anda tidak bisa bahasa Inggris, tenang. Itu rata-rata forwarder itu hanya yang paling bagus itu hanya satu trayek, tidak ada semua trayek. Misalnya si A itu bagus ke Jakarta, misalnya ke sini, kemana, ke London. Rata-rata mereka itu hanya sebenarnya spesialnya satu trayek. Ini trayek ke Amerika, dan pakai itu yang murah. Ya, yang ini trayeknya ke sini, ke Australia. Biasanya polanya seperti itu. Jadi mereka jarang yang punya satu apa itu untuk seluruh dunia enggak. Nah, memang dia terima tapi dilempar sehingga harganya lebih naik gitu. Nah, berlebih. Kenapa harganya tujuannya sama, kadang maaf kapannya sama, harganya beda ya tergantung Anda dapat dari orang pertama, kedua atau ke-10. Kalau ke-10 ya ngasih ini kalau Pak Amal. Oke. Nah, mulai dari mana tadi ya? Mulai tadi dari map itu sudah saya jelaskan. Jadi Anda sudah bisa eksportir. Nah, saya tadi juga cerita kami juga banyak melakukan pendampingan ya ke beberapa UKM ya. Jadi kami juga melakukan pendampingan teman-teman UKM. Pak, tadi ada yang nanya sebelum saya bagaimana caranya? Jadi pendampingan ini sifatnya inklusif ya. Jadi silakan kalau yang serius dan minat ikuti program pendampingan ya. Jadi program pendampingan ini ya itu 1 hari pembekalan. Ini vanili, ini ekspor kopi, ini yang akan ekspor tepung tapioka, ini ekspor baju dan masih banyak sekali. Jadi kenapa bisa ekspor? Banyak kan juga kami bantu. Jadi nyarikan ada ini pas kontak buyer, kemudian marketing online kita juga banyak bantu, termasuk kemarin ada yang kami ikutkan pameran ke Singapura. London juga banyak sekali produk yang laku keras dan reputed. Nah, ini menarik. Pak, apa kunci sukses member pendampingan? Mereka seperti ekspor mereka dari pemula. Ini menarik. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, sebenarnya ini tidak ada tidak ada di teorinya. Anda belajar ekspor nggak ada, ini ada praktisi di lapangan. Sebenarnya kalau saya klasifikasikan ada 2 buyer besar dan buyer kecil. Ini semua ini nanti ada kaitannya menurut saya. Nah, ini gimana Pak? Buyer besar contohnya IKEA, Disney dan Herald. Saya pernah diskusi kebetulan direktur sourcing saya IKEA itu ditinggalin di Singapura, dia dulu ada tinggal saya.
dia ketemuan, dia di Jakarta, saya di Jakarta, meeting, dan setelah meeting saya putuskan saya nggak mau jadi suppliernya. Saya juga pernah meeting, diskusi Disney, Herald, saya nggak mau. NPWP, kemudian juga NDB. Nah ini sebenarnya untuk syarat perusahaan. Nah, setelah ini, ketika Anda mau ekspor, itu juga sebenarnya ada untuk produk, ya. Ini untuk legalitas perusahaan, ini untuk produk. Produk itu sebetulnya ada 2 izin, izin Indonesia, kemudian izin di negaranya sana. Ya, negaranya sana. Nah, untuk izin di Indonesia itu sebetulnya yang dari pengalaman saya lebih banyak sebenarnya ngikut dari negara itu. Ya, itu contoh misalnya, contoh kalau makanan, minuman, kalau Mbak mau nanya, ya makanan itu pasti orang pemerintah akan belajar ya secara prosedural. Prosedural apa? Kalau mau ekspor, ya sudah itu harus punya ini apa halal, kemudian BPOM, kemudian ini ya CDP. Ya. Tapi pada kenyataannya ini sebenarnya yang diperlukan oleh buyer-buyer besar. Nah, pada kenyataannya sebenarnya ketika kita mau ekspor itu sebenarnya lebih banyak sesuai perizinan dari negaranya itu mana.